Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah menyuntikkan indera spiritual ke dalam boneka, dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di dalam kolam melalui hubungan spiritualnya dengannya, dan air di kolam ternyata lebih kental. Setelah menyelam hingga kedalaman sekitar 30 kaki, semburan gaya tolak tiba-tiba meletus dari dasar danau, dan tekan yang sangat besar juga menyatu dari semua sisi, membuat boneka itu sangat sulit untuk turun lebih jauh. Setelah menyelam kira-kira 10 kaki lagi, gaya tolak dan kompresi menjadi beberapa kali lebih kuat, dan boneka itu terhenti di jalurnya. Pada saat yang sama, serangkaian retakan keras dan semburan terdengar dari tubuh boneka itu. Han Li menyapu penggalan indera spiritualnya melalui area sekitarnya, tetapi tidak mendeteksi apapun. Alisnya sedikit berkerut saat dia berdiri di udara di atas kolam, dan boneka serigala raksasa itu secara bertahap mulai berenang melalui kolam pada kedalaman yang sama atas perintahnya. Itu bergerak sangat lambat, tetapi kolam itu berukuran lebih dari 1000 kaki, jadi boneka itu berhasil menjelajahinya hanya dalam waktu sekitar 15 menit, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Han Li berhenti sejenak sebelum melambaikan tangan ke arah kolam, dan boneka serigala raksasa muncul. Pada saat yang sama, bola cahaya putih terbang keluar sebelum menghilang ke dalam tubuhnya. Han Li memberikan boneka itu pemeriksaan singkat, lalu menyimpannya setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan boneka itu. Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah boneka serigala raksasa itu disimpan, dia mengangkat tangan untuk melepaskan gelang binatang roh hitam. Cahaya keemasan melintas dari gelang itu, dan lebih dari 100 kumbang besar terbang keluar darinya. Ini tidak lain adalah kumbang pemakan emasnya yang dewasa. Han Li kemudian segera membuat segel tangan, dan semburan cahaya putih muncul dari glabelanya sebelum membelah menjadi lebih dari 100 benang putih tembus cahaya, yang masing-masing jatuh ke dalam kumbang emas. Semua kumbang melonjak sekaligus, terjun ke dalam kolam sebagai bola cahaya keemasan sebelum dengan cepat menyelam ke kedalamannya. Kumbang pemakan emas memiliki tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan dan kekuatan yang luar biasa, jadi mereka pasti bisa turun lebih jauh dari boneka serigala raksasa. Beberapa saat kemudian, kumbang pemakan emas telah turun ke kedalaman sekitar 80 kaki, dan baru pada saat itulah mereka mulai sedikit melambat. Namun, dasar kolam masih belum terlihat. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendeteksi ini, dan dia mulai mempertimbangkan untuk menggunakan kumbang pemakan emas bergaris ungu. Namun, tepat saat kumbang pemakan emas turun dengan susah payah ke kedalaman sekitar 100 kaki, ekspresi gembira akhirnya muncul di wajahnya. Sepetak pasir putih akhirnya terlihat pada kedalaman ini, dan Han Li segera menginstruksikan kumbang pemakan emasnya untuk berpencar dan mencari di seluruh area. Segera menemukan 7 bunga teratai di 2 sudut kolam yang terpencil. Setiap bunga tingginya sekitar 1 kaki, dan batangnya tembus cahaya seperti kristal. Ada juga benang tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya yang bisa dilihat di seluruh batang dan bunganya. Di antara 7 bunga, 3 di antaranya hanya kuncup bunga seukuran kepalan tangan, sementara 3 lainnya memiliki kurang dari setengah kelopaknya yang terbentang, dan hanya ada 1 bunga yang mekar penuh. Bunga teratai yang belum sepenuhnya mekar semuanya berwarna kuning biasa, sedangkan bunga tunggal yang mekar penuh berwarna merah berdaging dengan pola yang menyerupai pembuluh darah dan garis meridian yang mengalir di sepanjang permukaannya. Han Li sangat gembira melihat ini. Ada sangat sedikit informasi tentang kolam pemurnian roh, dan teratai roh bersih yang beredar di alam roh, tetapi mengingat dia telah mengambil risiko yang sangat besar untuk menjelajah ke Elder Devil Realm, dia secara alami telah melakukan segala daya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Menurut informasi yang diperolehnya, teratai roh bersih adalah sesuatu yang hanya bisa dilahirkan di kolam pembersihan roh,
dan sebelum mekar sepenuhnya, itu tidak akan jauh lebih berguna daripada obat roh biasa. Namun, ketika berkembang menjadi mekar penuh, ia akan mampu mempertahankan keadaan itu selama 1000 tahun. Jika tidak ada yang mengambilnya selama waktu itu, maka perlahan-lahan akan berubah menjadi ki spiritual murni yang menyatu ke dalam kolam pembersihan roh. Setelah itu, dibutuhkan beberapa ribu tahun untuk mekar kembali. Dengan demikian, sebelum memasuki kolam pembersih roh, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka pasti akan dapat menemukan teratai roh bersih yang sedang mekar penuh. Selain itu, karena banyaknya orang dalam kelompok, bahkan jika mereka menemukan 1 atau 2 bunga teratai yang mekar sempurna, setiap orang hanya akan menerima paling banyak 2 atau 3 kelopak bunga. Namun, sekarang semua orang sudah mati, dia bisa mengambil seluruh bunga teratai ini untuknya sendiri. Han Li dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya sendiri saat dia menginstruksikan kumbang pemakan emas untuk mencari di seluruh kolam pembersihan roh, tetapi mereka tidak menemukan obat roh lain selain teratai roh bersih ini. Ini tidak mengherankan mengingat tekanan kolam yang menakutkan akan membuat obat roh normal tidak mungkin bertahan. Selain itu, kekuatan spiritual di kolam itu terlalu murni. Jadi jika benih obat roh lainnya jatuh ke dalam kolam, maka akan segera meledak. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak Han Li, kumbang pemakan emas yang dia kirim ke kolam tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Han Li buru-buru membuang pikiran salah ini ke samping dan segera mulai memeriksa kumbang dengan indera spiritualnya, di mana ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat menginstruksikan salah satu kumbang pemakan emas untuk keluar dari kolam, dan dia menurut dengan agak enggan. Begitu kumbang terbang keluar dari air, Han Li mulai memeriksanya dengan cermat. Di permukaan, tampaknya tidak ada bedanya dengan kumbang lainnya, tetapi auranya tampaknya telah mengalami perubahan tertentu. Itu tidak murni lebih lemah atau lebih kuat, itu lebih seperti perubahan mendasar. Alis Han Li berkerut erat, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya saat cahaya biru melintas di matanya. Detik berikutnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dengan mata rohnya, dia dapat mendeteksi bahwa beberapa pola putih yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang telah muncul di cangkang emas kumbang tersebut. Polanya hampir tidak terlihat, tetapi dia yakin bahwa kumbang pemakan emasnya sebelumnya tidak memiliki fitur ini di tubuhnya. Dengan mengingat hal itu, Han Li dengan cepat melambaikan tangan ke arah gelang binatang buas yang melayang di udara, dan kumbang pemakan emas lainnya langsung muncul sebelum mendarat dengan patuh ke telapak tangannya. Dia mengangkat kumbang pemakan emas setinggi mata, lalu dengan hati-hati memeriksanya untuk menemukan bahwa seperti yang dia duga, tidak ada pola putih pada cangkang kumbang pemakan emas ini. Jelas bahwa perubahan ini hanya terjadi setelah kumbang pemakan emas memasuki kolam pembersihan roh. Mungkinkah kolam pembersihan roh ini juga berpengaruh pada kumbang pemakan emas? Han Li segera memanggil kumbang pemakan emas dewasa lainnya untuk kembali kepadanya dari kolam, dan setelah pemeriksaan lebih dekat, dia menemukan bahwa yang ini juga memiliki pola putih di cangkangnya. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan dalam pikiran ini. Tampaknya kolam pembersih roh mampu memicu mutasi di dalam kumbang pemakan emas dewasa ini. Satu-satunya peringatan adalah dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mutasi ini. Han Li melepaskan semua kumbang pemakan emasnya, alisnya sedikit berkerut, dan dia memanggil semua kumbang pemakan emas yang tersisa di kolam kembali kepadanya sebelum menyimpannya ke dalam gelang binatang roh. Dia tahu bahwa kumbang pemakan emas hanya berhasil bermutasi begitu cepat karena telah menyerap sebagian energi misterius di dalam kolam. Namun, energi ini adalah kunci untuk mengubah tubuhnya, jadi sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyerapnya, dia pasti tidak mau membiarkan kumbang pemakan emas menghilangkan lebih banyak energi ini. Kalau tidak, jika dia gagal dalam mengubah tubuhnya karena energi yang tidak mencukupi, dia akan sangat menyesali keputusannya,
bahkan jika kumbang pemakan emasnya menjadi jauh lebih kuat setelah menjalani mutasi. Lagi pula, hal terpenting baginya adalah mencapai tahap Grand Ascension, segala sesuatu yang lain adalah sampingan. Setelah membuat keputusan itu, Han Li segera menyimpan gelang binatang roh itu, lalu mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melepaskan binatang emas kecil di tengah kilatan cahaya keemasan. Itu tidak lain adalah Leopard Kirin Beast. Sangat tidak mungkin ada orang lain yang memasuki tempat ini, tapi sebagai tindakan pencegahan keamanan, tetap waspada setelah saya memasuki kolam. Jika seseorang mencoba menerobos masuk ke tempat ini, pastikan untuk menahan mereka sebaik mungkin, Han Li menginstruksikan. Aku pasti akan melakukan yang terbaik, Tuan, jawab macan tutul Kirin dengan suara lembut seorang gadis kecil sebelum menghilang ke udara tipis. Setelah itu, cahaya biru menyala dari tubuh Han Li, dan sosok humanoid hijau samar muncul. Ini adalah tubuh roh Zoysia yang abadi. Setelah itu, Han Li meletakkan tangan ke kepalanya, dan Nas Chen Sol hitam muncul di tengah awan ki hitam. Setelah Nas Chen Sol kedua muncul, ia terbang menuju tubuh roh dan menghilang. Tubuh roh kemudian membuka matanya dan memberi Han Li senyum tipis sebelum terbang menuju hutan lebat di dekatnya sebagai seberkas cahaya hijau. Han Li menghasilkan setumpuk pelat formasi dan bendera formasi sebelum melemparkannya ke sekeliling kolam, langsung menciptakan 3 formasi sementara yang mengelilingi seluruh tempat. Han Li memastikan untuk tidak menyia-nyiakan upaya dalam menyiapkan tindakan pencegahan keamanan terhadap plot potensial yang bisa ditetaskan oleh 2 patriark jahat di luar untuk melawannya. Meskipun tidak mungkin Leopard Kirin Beast, tubuh roh, dan formasi ini bisa menghentikan sepasang patriark jahat, selama mereka bisa mengulur waktu, dia tidak akan tertangkap basah sepenuhnya. Begitu tubuh Han Li bersentuhan dengan air perak di kolam, penghalang cahaya biru muncul di sekelilingnya untuk membelah air dengan mudah. Dengan demikian, Han Li perlahan turun, dan pada akhirnya, dia benar-benar tenggelam di kolam. Saat dia terus turun, tekanan di kolam mulai meningkat dengan cepat, menyebabkan penghalang cahaya biru bengkok dan sedikit melengkung. Namun, dengan kekuatan Han Li, dia secara alami tidak mengindahkan hal ini, dan dalam sekejap mata, dia telah mencapai bagian dasar kolam di mana teratai roh bersih yang mekar sepenuhnya berada. Dia memeriksa bunga teratai di dalam penghalang cahayanya sejenak, lalu membalikkan tangan untuk mengeluarkan kotak batu giok tembus pandang dari gelang penyimpanannya. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum menggesekkan jari ke arah bunga, dan seutas benang biru keluar dari ujung jarinya seperti kilat. Benang biru dengan cepat terbang di sekitar batang bunga, dan bunga itu sendiri langsung terlepas sebelum didorong ke atas oleh gaya tolak di kolam. Han Li sudah siap untuk ini, dan dia menyorongkan kotak giok di tangannya ke arah bunga teratai, di mana tutup kotak itu dilepas, melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyapu bunga ke dalam kotak. Tutupnya kemudian diganti, dan teratai roh bersih diperoleh. Han Li sudah belajar tentang metode konsumsi bunga, dan dia tahu bahwa itu harus dikonsumsi saat dia menjalani transformasi di kolam pembersihan roh. Dengan demikian, kotak giok itu disimpan, setelah itu dia membuat segel tangan, dan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya di tengah gemuruh guntur. Petir emas langsung mengurangi jubahnya menjadi kehampaan, membuatnya telanjang bulat. Proporsi tubuhnya cukup biasa, tetapi kulitnya berwarna putih bersih dan memancarkan kilau samar. Han Li kemudian melambaikan tangan ke arah penghalang cahaya biru di sekelilingnya, dan itu segera menghilang di tengah dentuman tumpul, memungkinkan air kolam perak langsung menyelimuti tubuhnya. Pada saat air bersentuhan dengan kulitnya, semburan kekuatan spiritual yang bergejolak segera mengalir ke meridiannya melalui pori-porinya, dan itu melonjak ke tubuhnya dengan keganasan sehingga dia cukup ketakutan. Dia segera mengedarkan seni Provenance True Devil melalui meridiannya dengan sekuat tenaga. Dengan setiap revolusi yang diselesaikan,
sebagian besar kekuatan spiritual yang melonjak ke meridiannya akan diubah menjadi kekuatan sihir. Meskipun metode peningkatan basis kultivasi ini lebih lambat daripada menyerap energi di dalam dua manik misterius itu, namun tetap saja sangat cepat. Jika dia bisa mempertahankan ini selama 3 hari, maka basis kultivasinya benar-benar akan menerima dorongan besar. Namun, dia sadar bahwa perkembangan kekuatan sihir yang cepat ini hanyalah keuntungan kedua dari mandi di kolam pembersihan roh. Manfaat utama yang dapat diberikan kepadanya adalah kemampuannya untuk merekonstruksi tubuhnya sepenuhnya. Itu akan menjadi kunci apakah dia akan dapat maju ke tahap Grand Ascension di masa depan. Pada saat ini, dia sudah bisa merasakan kekuatan spiritual melonjak dengan cepat di seluruh tubuhnya, dan sensasi mati rasa mulai berkembang di meridiannya. Kulit telanjangnya, yang terkena air di kolam, juga menjadi sangat menyakitkan, seolah-olah kulitnya perlahan-lahan terkelupas sebagai bagian dari proses evolusi. Han Li segera duduk bersila di dasar kolam, lalu perlahan menutup matanya. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan setelah hampir setengah hari berlalu, serangkaian luka muncul di kulit Han Li, tetapi anehnya, bahkan tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Selain itu, energi misterius di dalam air menyusup ke darah, daging, dan tulangnya, yang semuanya mengalami transformasi yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Untuk kebanyakan orang, proses ini akan sangat menyakitkan sehingga lebih baik mati daripada menanggungnya, tetapi konstitusi fisik dan kemauan Han Li jauh lebih unggul daripada orang normal. Setelah beberapa saat, Han Li membuka matanya sebelum menjentikkan pergelangan tangannya, dan kotak batu giok yang berisi teratai roh bersih segera muncul di hadapannya. Tutup kotak itu terlepas dengan sendirinya, dan bunga teratai muncul. Han Li membuka mulutnya untuk melepaskan semburan cahaya biru, yang menyapu kelopak bunga seukuran telapak tangan sebelum menariknya ke dalam mulutnya. Dia kemudian menutup mulutnya, dan kelopak bunga itu langsung meleleh menjadi cairan manis dan harum yang mengalir ke tenggorokannya dengan mudah. Sensasi panas meletus di dalam dantiannya, lalu menjalari semua meridiannya seperti serangkaian ular yang berapi-api. Alis Han Li berkerut secara refleks, dan rona tidak wajar muncul di wajahnya sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas. Detik berikutnya, suhu tubuhnya tiba-tiba naik menjadi 1000 kali lipat dari sebelumnya, dan semburan energi seperti lava yang membakar meletus dari tubuhnya sementara juga melonjak ke dalam pikirannya. Dia benar-benar lengah, dan kesadarannya segera memudar. Efek obat dari hanya satu kelopak bunga telah membuatnya pingsan. Semburan energi panas terus mendatangkan malapetaka di dalam tubuh Han Li, dan suhu tubuhnya masih naik dengan sangat cepat. Dari kejauhan, tampak seolah-olah seluruh tubuh Han Li telah dibakar. Setelah beberapa saat, bahkan air kolam di dekatnya mulai menggelembung dan bergolak. Setelah beberapa waktu berlalu, Han Li akhirnya terbangun dalam keadaan kesakitan. Pada titik ini, suhu tubuhnya sudah kembali normal, tapi dia tidak bisa menahan nafas tajam saat memeriksa tubuhnya. Dia telah tumbuh lebih dari 1 kaki lebih tinggi dari sebelumnya, dan kulitnya yang robek telah terkelupas, memperlihatkan lapisan kulit perak baru yang menggeliat saat perlahan terbentuk. Rasa sakit luar biasa menembus setiap inci tubuhnya, tetapi ketika dia memeriksa kondisi internalnya dengan indera spiritualnya, dia sangat gembira menemukan bahwa tulangnya menjadi lebih tebal, dan mulai beralih ke warna keemasan. Han Li dengan cepat menghubungi Nas Chen Sol kedua di luar kolam, di mana dia menemukan bahwa dia hanya tidak sadarkan diri kurang dari 4 jam. Ini cukup melegakan baginya, dan dia segera mengkonsumsi kelopak bunga lainnya. 2 hari 2 malam kemudian, permukaan kolam perak yang tenang seperti cermin tiba-tiba mulai bergolak dengan keras, diikuti pusaran dengan diameter sekitar 10 kaki muncul di tengah kolam. Pusaran mulai melepaskan cahaya perak redup, serta rune keunguan keemasan yang tak terhitung jumlahnya.
Pada saat yang sama, tanah di sekitar kolam mulai bergetar sedikit, dan bola cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanaman dan tanah sebelum dengan cepat menyatu untuk membentuk awan 5 warna yang berukuran sekitar 1 hektar. Lebih jauh lagi, awan itu hanya terus mengembang, dan itu juga menjadi semakin terang. Sambaran petir 5 warna jatuh dari awan besar di tengah ledakan petir sebelum menghantam tepat di pusaran. Seluruh kolam terguncang di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, dan pilar cahaya keemasan meletus dari pusaran, menghamburkan sambaran petir 5 warna sebelum menembus pusat awan 5 warna. Awan besar yang menyilaukan dengan cepat menyusut, dan mulai kehilangan kilau, kemudian tersebar menjadi bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya lagi di tengah dentuman tumpul. Pilar cahaya keemasan dengan cepat mereda, dan kolam kembali tenang. Pusaran perak di tengah kolam juga telah menghilang. Beberapa saat kemudian, air di tengah kolam mulai bergolak lagi, dan sesosok manusia muncul sebelum mendarat di samping kolam. Itu adalah Han Li, yang telah mengalami transformasi total. Fitur wajahnya tidak berubah sama sekali, tetapi kulitnya tembus cahaya seperti batu giok dan memancarkan kemilau perak yang nyaris tak terdeteksi. Dia tumbuh lebih tinggi 2 kaki, dan anggota tubuhnya juga memanjang. Seluruh tubuhnya tampak menjadi lebih kuat, menyerang seseorang dengan perasaan tidak bergerak. Han Li melakukan beberapa peregangan sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan erat, dan serangkaian retakan dan letupan segera terdengar dari persendiannya. Dia kemudian melepaskan pukulan biasa ke arah batu besar di samping kolam, dan dia tidak menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam pukulan itu. Jadi itu tidak lebih dari kekuatan barunya. Suara mendengung samar terdengar dari ruang di sekitar tinjunya, dan udara langsung mengalir ke arahnya, menyebabkan ruang dalam radius lebih dari 100 kaki melengkung dan kabur dengan hebat. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan sebuah kawah dengan diameter sekitar 100 kaki tiba-tiba muncul di samping kolam. Batu besar itu telah menjadi debu, dan tidak ada lagi jejak yang dapat ditemukan. Han Li sangat gembira melihat ini. Sama sekali tidak penting jika dia melakukan ini dengan serangan yang dijiwai dengan kekuatan sihirnya. Tetapi sungguh menakjubkan bahwa dia mampu melakukan ini hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Setelah itu, Han Li menjentikkan jari ke arah air perak di Spirit Cleansing Pond, dan seberkas cahaya biru menyilaukan segera keluar dari ujung jarinya sebelum mengenai permukaan kolam. Detik berikutnya, ledakan keras terdengar, dan gelombang besar setinggi sekitar 60 kaki meletus dari kolam.